Halo Konco Histori, selamat datang di Orasi, obrolan sejarah masa kini. Oke, hari ini Kancah Histori kita berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Berada di tamannya yang sangat rindang dan sangat sejuk sekali. Kancah Histori, perlu diketahui bahwa kita menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2024. Hari ini kita kedatangan narasumber bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Prof. Dr. Andes Nasution, M.Hum, M.Ed, PhD, yaitu guru besar dari Universitas Negeri Surabaya, bidang pendidikan ilmu sosial. Kita sapa dulu Kancah Histori. Oke, selamat sore, Prof. Oke, baik, Prof. Nasution, bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Ya, alhamdulillah, baik-baik saja, Mbak. Oke, baik, Prof. Hari ini tentang temanya adalah tetap menyambut Hari Pendidikan Nasional, ya, Prof. Kita hari ini berbincang-bincang santai saja, Prof. Ngobrol-ngobrol tentang orasi, tentang obrolan sejarah masa kini, yang pastinya Konco Histori di sini senang sekali kalau kita bisa mengobrol tentang pendidikan di Indonesia. Bagaimana Prof ini latar belakang tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional? Kenapa bisa diperingati pada tanggal 2 Mei? Seperti itu, Prof. Ya, seperti telah diketahui bersama bahwa tokoh pendidikan nasional kita itu adalah Bapak Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi beliau ini sangat concern terhadap pendidikan. Dari sejarah persekolahan beliau, yang pertama beliau sangat beruntung, mungkin di antara kaum pribumi itu tidak ada yang bisa sekolah bersamaan dengan orang-orang Eropa. Tetapi beliau ini SD-nya adalah masuk di SD anak-anak Eropa. Ya. Lalu beliaunya melanjutkan, sebenarnya dia sudah senang untuk di dunia keguruan. Waktu itu dia melanjutkan di Quick School, ya, sekolah keguruan gitu. Tapi akhirnya beliau belum sempat menamatkan, pindah di sekolah kedokteran di Stovia. Belum sampai tamat juga, beliau juga rajin ya untuk mengikuti organisasi-organisasi politik gitu ya. Lalu dia ketika diasingkan di Belanda, dia dari situ melanjutkan di sekolah pendidikan sehingga dia memperoleh akta pendidikan, ijazah akta pendidikan. Dan akhirnya beliau sangat concern terhadap pendidikan di Indonesia, mengikuti model-model seperti Montessori, Froebel. Akhirnya dia juga mendirikan sekolah di Indonesia yang diberi nama Taman Siswa. Nah, Douwes Dekker ini sangat terkenal di dunia pendidikan, bahkan teorinya Ki Hajar Dewantoro ini, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, itu sudah masuk ensiklopedi internasional. Nah, sebagai peringatan ya atas jasa beliau, maka tanggal kelahiran beliau pada tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk negara kita. Gitu, Kak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Sangat menarik sekali ya penjelasan dari Prof. Nas ini. Oke, kemudian kalau kita bicara soal pendidikan ini Prof ya, bagaimana sih Prof sebenarnya pendidikan Indonesia itu dari masa ke masa? Ya, sebenarnya pendidikan ya dalam gambaran sejarah nasional Indonesia ya itu karena muatannya itu adalah anti kolonial, itu mereka banyak menjudge ya. Artinya pemerintah kolonial ini mereka istilahnya itu menerapkan pendidikan hanya semata-mata kepentingannya. Sebenarnya juga tidak benar ya. Semua berawal dari kepentingan memang ya. Misalkan sekarang ini, kalau sekolah terus tidak bekerja kan jelek juga ya, image tentang pendidikan. Nah,
Sebenarnya pendidikan dalam arti pendidikan persekolahan ya itu dikenal mulai zaman Hindia Belanda. Sebelum-sebelumnya itu sudah mengenal pendidikan, tetapi bukan pendidikan dalam arti pendidikan, tapi pendidikan dalam arti dogma spiritual, ya seperti pondok pesantren dan sebagainya. Jadi ini berbeda dengan hakikat pendidikan. Ya. Jadi pendidikan ini memang sekuler. Ya, kenapa kok pendidikan itu sekuler? Nah, kita selalu mengidentifikasikan bahwa sekuler itu selalu jelek, gitu. Tidak seperti itu. Jadi filosofi dari pendidikan itu adalah perubahan dari mitos ke logos. Itu. Jadi dulu di zaman Yunani itu juga dikenal dengan dewa-dewa, gitu, dewa-dewa gitu ya. Lalu akhirnya timbul satu filsafat ya yang akhirnya muncul dinamakan sebagai filsafat ilmu ya. Ya, filsafat ini yang kemudian dari mitos ya, dari mitos-mitos itu ke logos, jadi keilmuan. Jadi bagaimana mencari sesuatu itu berbasis pada experience gitu ya, keilmuan. Nah, ini bedanya pendidikan mungkin pesantren dan pendidikan di sekolah itu di situ, Kak. Oke, baik Prof. Sangat menarik sekali ya Prof di sini. Sebenarnya pengaruhnya untuk karakter pribumi sendiri itu bagaimana Prof? Dalam sistem pendidikan yang dari masa ke masa ini? Ya, sebenarnya setiap zaman akan memaknai pendidikan itu sesuai dengan jiwa zamannya. Tetapi di samping itu orang yang berpendidikan baik itu juga akan dimaknai oleh lingkup ideologi masing-masing. Jadi kalau misalkan santri, mereka yang dikatakan orang baik, berpendidikan baik itu adalah ya kalau dari sisi tampilan gitu adalah yang berkopiah dan bersarungan gitu ya, istilahnya seperti itu. Tapi ini berbeda dengan konsep persekolahan ya, di mana pendidikan itu adalah selalu berpedoman kepada asas ilmiah itu tadi. Jadi membentuk ya satu karakter rasional gitu. Jadi misalkan awal-awal kami sendiri ketika melihat reruntuhan di Turki, misalkan di situ didirikan satu rumah sakit pertama abad kedua ya, itu mulai tertulis ya dalam moto rumah sakit itu manusia dilarang mati, nah, gitu ya. Nah, jadi mereka sudah memulai sakit dan sebagainya itu dari sisi rasional melalui satu pendidikan penelitian yang bersifat rasional. Jadi dukun-dukun dan sebagainya masa lalu itu sudah mulai dicegah. Lah itulah Kak pendidikan itu. Berarti sangat berpengaruh sekali ya Prof dengan karakter-karakter pribumi yang ada di Indonesia sekarang. Ya, itu perubahan Kak. Sebab di Indonesia ya mitos-mitos ya atau spiritualitas itu masih sangat kental. Sehingga kita ketahui bahwa sekarang ini terjadi satu misalkan ya, kalau saya lihat pemandangan pendidikan di Indonesia pasca reformasi ya 1988 dengan munculnya waktu itu fenomena munculnya FPI ya, itu akhirnya menggiring semua itu pada mempesantrenkan sekolah dan pesantren menyekolahkan pesantren istilahnya gitu. Jadi ada satu rapprochement sehingga misalkan ini baru-baru ini misalkan pemain sepak bola ketika mereka bersalaman dengan wasit ya dengan luar negeri itu pakai cium tangan. Nah ini tidak ditemui di barat sehingga kalau di Indonesia mungkin itu hal yang bagus itu. Tapi ketika di luar ya bagus atau enggak yang jelas ada satu perbedaan di situ. Ya. Perbedaan adat istiadat ya Prof? Apa bisa dibilang ya, seperti itu? Perbedaan ini ya. Kultur dan sebenarnya tidak satu hegemoni feodalisme. Kalau saya mengatakan seperti itu. Oke, menarik sekali ya Kancah Histori. Dan kemudian kita bisa menanyakan lagi kepada Prof Nas, ini bagaimana sih Prof kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Menurut Prof Nas sendiri. Ya itu tadi, pendidikan saat ini ya. Sebenarnya semua pendidikan itu
menekankan pada 3 aspek penting ya. Yang pertama itu adalah kognitif ya, yang kedua itu afektif, yang ketiga psikomotorik. Nah, di negara kita itu pendidikan aspek kognitifnya itu masih kepada bagaimana memberi satu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada diri siswa. Jadi bukan bagaimana mencari pengetahuan itu, tapi bagaimana menghafal ya, di apa istilahnya, mendapatkan pengetahuan terus seperti itu. Nah, ini adalah ya, untuk afektif ya, untuk afektif ini kebanyakan ya masih istilahnya dianjurkan atau apa ya dengan kalau keislaman ya atau apa gitu ya. Ini tidak salah atau tidak ini, tapi untuk konsep pendidikan ya yang namanya mencuri ya itu adalah standar general ya. Tetap tidak boleh dalam pendidikan, tidak boleh. Jadi tidak dihubungkan atau apa-apa, anak diajak berpikir sendiri dan menciptakan satu konstruk sendiri masyarakat yang dia inginkan gitu. Oke, baik ya. Prof. Ada satu lagi Prof, ini ada istilah yang dimana biasanya itu pendidikan Indonesia ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah memang seperti itu fenomenanya Prof, atau kurikulum itu memang disempurnakan seperti itu Prof? Jadi begini, untuk fenomena ganti kurikulum itu sebenarnya satu hal yang wajar terjadi. Perubahan kurikulum itu juga terjadi karena perubahan filsafat, perubahan masyarakat dan sebagainya, termasuk perubahan pemerintah. Tetapi bila kita melihat pada negara-negara yang sudah mapan sistem belajarnya, mereka menerapkan satu kurikulum berganti setiap 10 tahun sekali. Jadi konsisten. Setiap 10 tahun sekali ditinjau begitu ya. Ditinjau. Tetapi memang di negara kita itu setiap ganti menteri ganti kurikulum kan gitu. Nah, kadangkala ya bisa dibenarkan juga karena apa? Menterinya ini punya pandangan tersendiri begitu ya. Punya pandangan tersendiri. Tapi kadangkala menjadi amburadulnya itu kan, misalkan ini ganti menteri, sekarang baru merancang kurikulum, padahal kurikulum yang digagas oleh menteri sebelumnya ini baru saja dipahami gitu ya, bergerak. Tetapi pada periode menteri ini sudah memikirkan hal yang baru lagi, itu yang belum terprogram sebelumnya gitu. Jadi semacam tiba-tiba keinginan menteri ya. Ini mungkin yang sering menimbulkan satu perdebatan ya dalam pendidikan di Indonesia, sehingga akhirnya dikumpulkan guru-guru itu bukan untuk apa istilahnya mendidik gitu, tapi mendogma, wis kurikulum ini baik ya, luar biasa dan sebagainya itu, sehingga ini sebenarnya berlawanan dengan filosofi pendidikan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Prof. Kemudian kita sudah ngobrol tentang bagaimana sih ini pendidikan di Indonesia. Tapi kancah histori pasti penasaran, bagaimana konsep pendidikan berdasarkan pengalaman Prof. Nas sendiri? Ya, saya sendiri mengalami satu pendidikan di era Orde Baru. Ya, saya kebetulan mengalami pendidikan di sekolah keguruan di IGIP Surabaya, dan juga saya mengalami sekolah bagaimana pendidikan di Gajah Mada ya. Lalu bagaimana pendidikan di negara Jepang. Saya mengalami itu. Akhirnya saya pada penilaian gitu ya. Ketika di Indonesia kan banyak Kak. Misalkan ini saya masih ingat bagaimana harus menghafalkan pelajaran bahasa daerah, anak kadal jenenge, buku godong bako jenenge, anak gajah jenenge gitu ya. Jadi kita menghafal Kak, menghafal. Begitu pula civic ya, Pancasila itu misalkan diterjemahkan 36 butir Pancasila, itu terus ditambah lah. Siswa ini dituntut untuk hafal. Nah ini berbeda dengan di
Jepang misalkan pengalaman saya. Jadi anak mulai TK itu memang diajar kemandirian. Jadi pendidikan itu adalah bermakna ya. Istilahnya itu terapan dalam kesehariannya. Jadi misalkan anak saya TK, saya ingin tahu TK ya, apa sih keistimewaannya gitu. Kalau di sini TK ketika saya menyekolahkan anak saya yang pertama di TK, ya mereka masuk hanya 1 jam atau 2 jam. Di sekolah itu diajak baris berbaris kan gitu. Terus bernyanyi, tepuk tangan, setelah itu pulang kan gitu. Nah, di Jepang berbeda. Jadi TK itu tetap mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi mereka diberi satu kebebasan ya. Pertama, guru sudah menyediakan, dia harus menyiram bunga dan sebagainya, ya bunga. Nah setelah itu mereka juga istirahat pada disediakan lapangan bagaimana memanjat dan sebagainya. Jadi itu. Lalu untuk ke toilet misalkan, untuk pakai pakaian misalkan. Nah itu terapan. Jadi anak saya ketika mereka mau saya pakaiani, biasanya orang-orang kita itu kan sejak kecil sudah sini ayo tak pakaiani gitu. Lah itu anak saya sudah berani menolak. Ya, enggak, saya bisa sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana mengajari anak mulai umur 3 tahun ke toilet, lalu bagaimana mereka bisa memakai pakaian sendiri. Jadi semacam itu. Jadi terapan. Langsung praktek langsung begitu ya, praktek. Nah, coba kita lihat anak-anak atau mana orang dewasa kita. Setelah makan apa saja selesai ditinggalkan begitu ya. Sehingga banyak sampah berserakan ya. Apapun ada yang membersihkan gitu. Tapi kalau setiap orang setelah makan dibuang sembarang ini kan akan kotor terus. Nah ini makanya enggak terjadi di negara-negara maju karena terapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu utamanya ya. Nah, jadi kehidupan sehari-hari apa? Setelah makan apa yang harus dilakukan? Mencuci ini dan sebagainya itu yaitu yang ditekankan untuk usia dini. Usia dini. Ya. Jadi memang pendidikan itu harus benar-benar dari usia dini dulu, Prof ya, untuk membangun karakternya begitu. Iya, ya seperti itu ya, yang seperti saya contohkan seperti itu. Nah, untuk tingkat SMA ya mereka sudah berpikir abstrak tadi itu. Ya. Tapi mereka apa ya bedanya? Saya merasakan misalkan ya, anak saya yang bersama saya yang terakhir ini kan bersama saya ini dengan kehidupan gap ekonomi Kak ya, gap ekonomi ya. Kalau di kita kan ada sistem pembantu, tapi kalau di Jepang kan enggak ada, semua dikerjakan sendiri, Sudah mandiri dari kecil. Iya, sudah mandiri, sehingga enggak ada pikiran semua ini nanti pembantu, semua diselesaikan sendiri. Jadi mencuci-cuci sendiri gitu ya, istilahnya apa-apa ya untuk kehidupan sehari-hari masak sendiri itu mereka sudah teratur itu, sudah teratur. Lalu yang kedua ini juga karena ada gap ekonomi di sini kan ada apa ya toko makanan yang pribumi yang sangat murah gitu ya, sangat murah. Lalu ada seperti Tomoro ya kalau di sini Tomoro atau Starbucks gitu ya tinggi, sehingga mereka kalau di sini itu seolah-olah apa ya kurang mendidik begitu ya. Nah ini yang tidak muncul di Jepang karena semua sama. Jadi Anda kalau mau beli kopi di sini ya harganya 50.000, di sini 50.000. Gapnya enggak terlalu tinggi, enggak ada ini, sehingga enggak ada. Dan anak itu pasti sambil bekerja, karena ini apa? Dia kalau enggak bekerja enggak bisa hidup seperti itu. Itu ada satu ini ya, memang biaya hidup di Jepang itu tinggi. Tinggi ya, Prof. Tetapi shock culture saya ini juga terbantahkan ketika saya mengajak dosen saya ketika di Indonesia. Jadi ketika melihat para mahasiswa itu senang-senang seperti ini ya, duduk-duduk minum kopi, bisa senang-senang, mereka itu juga seharusnya para mahasiswa itu ya seperti ini loh itu. Jadi dia biar menikmati masa remajanya, sekolahnya itu dengan bersenang-senang seperti biar itu. Lebih happy ya. gitu ya, Prof, untuk perkuliahannya tidak mikir tugas. Mana yang baik saya tidak mengerti ya. Nah,
Tapi menurut saya ya yang siap dengan kehidupan yang enggak ini ya di situ ya Jepang. Tapi kita juga aneh juga, santai tapi bisa hidup gitu. Itu juga kita harus berpikir ya menjawab dari sisi itu. Jadi memang gap kita anak-anak ini kenapa kok mereka masih bisa? Karena dia untuk makan saja kan rendah ya kalau di Indonesia. Ini Iya. masih Ya, kembali lagi ya, Prof. Berarti itu perbedaan kultur kultur itu ya. sangat berpengaruh juga terhadap pendidikan, baik ya. dari anak usia dini, kemudian sampai dengan SMA tadi, Prof, sampai juga dengan mahasiswa. Oke, Konco Histori di sini karena kita dari Prodi Pendidikan Sejarah ya, Laboratorium Rumah Sejarah, kira-kira Prof, apakah Prof setuju, Profna setuju enggak ketika mengatakan bahwa sejarah itu harus menghafal, Prof? Apakah ada Ya. konsep seperti itu? Ya, sangat tidak setuju gitu ya. Sejarah itu tidak harus menghafal. Ini tetapi kadangkala hafalan itu jangan terus ini ya, bukan berarti tidak hafal sama sekali ya. Maksudnya itu Majapahit itu tidak hafal sama sekali juga tidak gitu ya. Tetapi pelajaran sejarah itu adalah sama ya, mengajak anak berpikir. Ya, Historical thinking ya, gitu ya, Prof? historical thinking gitu, mengajak anak berpikir bagaimana mengkonstruk ya, mengkonstruk misalkan kehidupan masa Hindu-Buddha misalnya ya, masa Hindu-Buddha, pengaruh-pengaruh India. Nah, kadangkala di kita karena disuruh menghafal, akhirnya kita itu enggak sadar, enggak pernah berpikir ya. Nah, ini saya ya baru-baru saja ini bisa berpikir kadangkala mulai awal kita masa Hindu selalu menjadi ini apa itu istilahnya kalau benalu gitu istilahnya ideologi itu selalu masuk dan kita dicekoi. Jadi ketika India menjadi India, apapun aliran ini ya apa istilahnya itu aliran-aliran di India, Tantrayana dan sebagainya, kita ngikut saja. Termasuk sampai sekarang. Makanya sekarang ketika muncul aliran kepercayaan yang baru ini asli nasional, saya bisa memahami. Yang penting kita itu berpikir, lah itulah pendidikan itu. Ya pendidikan. Jadi oh India seperti ini sehingga kita selalu di bawah ya, di bawah. Maka ketika saya kecil pun ada istilahnya lagu-lagu boneka cantik dari India sehingga India itu seolah-olah hal yang luar biasa Ya, Prof, ya. Trendsetter sampai India ya gitu. trendsetter. Nah sekarang ini misalkan yang beragama Islam trendsetternya adalah Timur Tengah gitu, sehingga kalau sudah masuk di sini Habib dan sebagainya yang sekarang ini lagi nih Habib yang banyak itu adalah di Indonesia katanya. Nah, ini menjadi satu yang kita pikirkan gitu ya. Karena apa? Ya kita selalu lebih rendah itu tadi ya, lebih rendah, merasa diri menjadi kurang gitu dibanding istilahnya kebudayaan di negara asalnya, termasuk orang-orangnya seperti itu. Oke, baik Prof. Ini pertanyaan terakhir, yaitu pesan-pesan Prof untuk Konco Histori seperti apa? Monggo Prof. Ya, untuk konco-konco histori ya, tetap kita harus di samping belajar histori itu sendiri, karena Anda belajar mendalami satu pendidikan, maka filosofi pendidikan terutama yang menekankan segi logos, ya, keilmuan itu harus ditekankan gitu. Jadi ada mitos-mitos ya, ini adalah perubahan, kita masih kalau di barat mitos ini sudah ada ini, tapi di kita mitos itu masih sangat kental, masih sangat kental. Bahkan ini saya pun ya lulus awal itu karena kemiskinan juga mungkin ya, ketika sakit dan sebagainya, itu ketika kita tidak ada dana untuk ke rumah sakit, itu pasti lari ke mitos-mitos. Bahkan istilahnya ini palus ya, kalau orang sejarah palus, pemujaan terhadap ini apa itu kelamin, kelamin. Nah, itu ada yang mengajari gitu. Ya bahkan, lah ini kan interaksi kita. Kebetulan diketemukan kamu mau ndak doa ya dari sini. Terus orang ini ini tapi maaf loh ya, ini agak apa istilahnya itu
yang menyimpang dari ajaran Islam gitu. Tapi padahal dia juga orang Arab ya, Arab, nggak tahu Arab turunan apa ya. Lalu mantra-mantranya itu adalah pemujaan terhadap kelamin laki-laki palus. Untung saja ya ketika saya praktekkan itu tidak manjur. Seandainya manjur saya juga pemuja palus gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi akhirnya dengan perjalanan saya sekarang ini saya paham tentang makna pendidikan. Nah, oleh sebab itu logos ini harus kreativitas ya, logos, berpikir kritis dan sebagainya. Ini harus menjadi satu landasan utama oleh para mahasiswa sejarah. Oke, baik, terima kasih Prof. Nas sudah hadir sebagai bintang tamu di acara Orasi, obrolan sejarah masa kini. Baik. Setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa, salam Orasi.